Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan disingkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sudah siap semua? Sudah. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma allimni rusdi wa aqini salah nafsi. Ya Allah, berilah aku pengertian dan pelihara aku dari kejahatan diri sendiri. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, si Bila boleh nyanyikan profil Pancasila, silakan. Ya, maju ke depan. Iya, untuk sebagai pemimpinnya ya. Ya, boleh Nabila. Ya. Terus. Kepada Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, baik. Terima kasih. Aplaus dulu ya. Ya. Kalau boleh Bapak berpantun, boleh? Boleh. Coba-coba pasang lentera. Kalau menyala, tolong tiupkan. Coba-coba Bapak Yatimin menjelaskan materi. Kalau salah, tolong Ibu Kep betulkan. Iya. Ya. Ya, kita absen dulu ya tadi ya. Ya, baik. Bapak absen. Yang tidak hadir siapa hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, rajin semua ya anak Bapak ya. Iya, Pak. Iya, ini kelas yang bisa dicontoh nih dari yang lain, kelas-kelas lain. Ini semuanya hadir pada hari ini. Ya baik. Kita buka halaman ya 95 ya. Bab 6. Ya buka ya, udah buka semua. Ya Bapak, ya Mang, kita buat tanggalnya dulu ya. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 6. Bulan 2024. Ya baik. Judul ya. Judul materi. Ya materi hari ini ya mengaji dan mengkaji Quran surat At-Tin. Ya, baik. Ya, sebelum kita mengkaji dan mengkaji Quran surat At-Tin, kita ya lihat di papan tulis ini ya. Ini surat At-Tin. Tujuan pembelajaran ya buat ya. Tujuan pembelajaran ya. Hari ini ya Bapak buat ini boleh, nanti boleh gini boleh ya. Ya ini Bapak buat satu. Ya. Peserta didik diharapkan
mampu membaca ya, mampu membaca dengan baik, membaca surat ya. Membaca Quran surat At-Tin ya, dengan baik dan benar, dengan baik dan benar. Ya, yang kedua ya, mempraktekkan, atau di sini nanti buat sini atau aja ya, atau memberi contoh ya, beri contoh hukum bacaan nun sukun ya, atau mati ya, di sini atau mati tanwin ya. Baik. Pelajaran pada hari ini mengkaji Quran surat At-Tin ya. Tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu membaca Quran surat At-Tin dengan baik dan benar, mempraktekkan atau memberi contoh salah satu ya, contoh satu dari bacaan ya, nun sukun atau tanwin. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca dulu surat At-Tin ya. Siapa yang bisa maju ke depan? Ya, boleh, silakan ya, semuanya perhatikan ya. Ya, Nabila akan membacakan surat At-Tin ya, boleh silakan ya, baca dari sini. Sebelumnya bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahkamil hakimin. Iya, pintar anak bapak ya. Beli apa dulu semangatnya? Iya, terima kasih. Ya, siapa lagi? Ya, boleh mewakili 2 orang ya. Ya, baik, silakan. Wat-tini waz-zaitun wa turis sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ilal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairum mamnun. Wama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu biahsakamil hakimin. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Apel dulu ya. Iya. Baiklah, ini tadi ada teman-teman ya, kalian itu membacakan surat At-Tin. Baiklah, di sini ada hukum bacaannya nun mati atau tanwin. Ya, kita balik di sini. Ada di sini hukum bacaannya ini qalqalah ya. Ini laqad khalaqnal. Ini laqad ya. Ini qalqalah. Qalqalah apa yang tahu? Minggu kemarin. Pelajaran kemarin minggu apa?
Ya, kolkola sugra. Kolkola sugra itu terletak di tengah kalimat. Ya, ini kolkola sugra. Ini kita mengulang kaji ya pelajaran kemarin. Pada hari ini kita membahas tentang hukum bacaan nun sukun. Ya. Baik. Kita bahas bacaan ya, hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ya, baik. Di sini nun sukun ini harus kita ketahui dulu mana nun sukun. Lambangnya seperti ini dia. Lambangnya seperti ini. Ya, sukun. Artinya atau dia di sini sama juga mati. Mati. Nun, ini huruf nun berjumpa dengan lambang ya, sukun atau mati. Ya, ini kita bahas hari ini. Ya, perhatikan semua ya. Ya, perhatikan, nanti tidak paham ya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini dilambangkan seperti ini. Setelah ini, inilah nun sukun atau mati. Ya, ini Bapak tulis saja sukun ya. Ini lambangnya ya, sukun. Ya, ini kita harus tahu ada berapa hukum bacaan nun sukun. Ya, kita harus tahu. Yang pertama ada 5 ya. 1 kita tulis izhar. Nah, izhar. 2 ikhfa. Yang ketiga idgham. Bihuna ya. Bihuna. Baik. Maaf nih tulisannya Bapak nih. 4 idgham bila gunna. Yang kelima iqlab. Ya, ini huruf-hurufnya kita harus tahu. Ya, ini izhar ada 6. Ada 6 ya. Ya, yang IPA ada berapa? Ada 15 huruf ya. Hurufnya ini ada 6 hurufnya. Ya. Ini idgham bihuna ada berapa? 4 huruf. Ini ada berapa? Ada 2 huruf. Iqlab ada berapa? Ada 1 hurufnya. Baik. Kita sebelum lanjut dengan hukum bacaan nun sukun atau tanwin ini kita bahas terlebih dahulu hukum bacaan yang ada di dalamnya seperti izhar. Ini hukum bacaannya ya. Ini ada 5. Ya, perhatikan ya Bapak ya. Ini izhar itu kita keluarkan dulu huruf-hurufnya apa saja. Harus kita ketahui. Yang pertama kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita lihat di sini ada 6 huruf izhar. Izhar ini harus kita tahu apa yang dimaksud dengan izhar.
Izhar artinya jelas. 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 Yang dimaksud jelas di sini, nun mati berjumpa salah satu huruf izhar ini bacaannya jelas. Ya, misalkan Bapak buat contoh bacaannya min a. Ya, misalnya min a. Ada nggak huruf izhar? Ada. Ini hurufnya ya. Ya. Dibaca jelas. Min a, nggak boleh. Mi, nggak boleh. Jelas min. Ya. Ya, ajarun khairum nun. Itu jelas nun mati atau tanwin. Kita ulang kaji, itu tadi ada teman-teman kita berikan contoh domok tain. Dama ya, Bapak tulang semuanya ini agak anu ya. Nah, kita lihat dulu dama tain. Nah, kita buat ini kalau di atas apa namanya? Patah. Kalau ditambah lagi satu? Patah tain. Pinter nak Bapak. Ini garis di bawah? Kasrah. Apa di bawah lagi? Kasrah tain. Pinter. Kalau ini? Dama. Kalau tambah lagi? Dama tain. Inilah yang dimaksud tanwin. Ya, nanti jangan nggak tahu yang mana kasratain, mana domatain, dan mana fatatain. Kalau satu-satu ini tadi apa? Patah. Kalau gini? Kalau gini? Dama. Harus kita ketahui. Ini anak-anak Bapak pintar-pintar semua nih kelas 4. Luar biasa. Kelas 4 nih hebat-hebat bisa menguasai. Ya. Baik. Ini kita mengulang kaji yang kemarin karena ada teman kita itu domatain ya. Ya ini. Ini kita kembali ke sini. Ini kita lihat izhar. Ya, kita ifa. Ya. Ini ifa ini ada 15. Ya, kita ini terakhir aja dulu. Mengapa Pak katakan terakhir? Kita keluarkan dulu hukum-hukum bacaan yang ini. Mengapa? Kalau kita ketahui ini semua nanti, inilah sisanya. Kita ulang kaji, Bapak buat huruf hijaiyah. Kita tulis huruf hijaiyah dulu. Huruf hijaiyah dulu ya, kita tulis a, ba, ta, ta, jim, ha, kho, da, ro, de, i, sod, dot, to, do, ain, mim, fa, ho, fa, la, mim, nun, waw, ha, lam alif, hamzah. Ya. Sebelum kita melihat hukum bacaan ini, kita ketahui dulu huruf hijaiyah. Ketika ini kita keluarkan huruf izhar, ini sudah diambil 6. Nih, kita ambil dari sini, A sudah diambil. Ini sudah diambil. Apalagi? Ini sudah diambil. Apalagi? Ini sudah diambil, Nanti mudah untuk mengingatnya. Nah, ada 6. Ya, ini iklab ada apa dari hurufnya? Kita balik ke sini. Iklab ada 1. Apa hurufnya? Ba. Ba. Hukum bacaan iklab ketika berjumpa atau bertemu dengan mim sukun, bacaannya berubah. Ya, berubah menjadi ma. Ini contohnya. Mengubah suara nun menjadi ma. Ini. Nun mati berjumpa dengan huruf ba menjadi ma bacaannya.
nunnya itu hilang. Min yang misalnya berjumpa dengan huruf ba, mim, nunnya hilang. Makanya kita harus pelajari. Kalau tidak, salah membaca. Karena apa? Kita tidak paham hukum bacaan ini. Nah ini Bapak kajian contoh di sini. Ya ini, ya. Bapak bacakan ya. Mengubah suara nun menjadi ma atau nun sukun atau tanwin yang ini tadi. Nun sukun. Ya ini tanwin ini sukun atau tanwin atau domat tain. Ini dijelaskan di sini semua. Ya, tanwin dibaca iklab jika bertemu dengan huruf ba. Contoh, wallahu basirun. Ya, rumnya itu menjadi ba, rum. Maunya khairun kan? Seperti ini, jelas. Berjumpa dengan huruf ba menjadi khairun. Nih. Kita nggak ragu lagi karena sudah kita kuasai hukum bacaannya. Satu, ini udah selesai, ini udah selesai. Kita setelah itu kita idgham bi guna. Idgham bi guna ini hurufnya manawaya. Nawaya. Supaya mudah menghafalnya. Bapak buat apa mana wa ya. Boleh main-main kalian sambil menyuci piring yang disampaikan Pak Yatimin. Ada huruf idgham bi guna, ada 4. Manawaya sambil menulis, sambil menyuci, cuci piring, nyuci pakaian. Hari ini dapat ilmu 1 saja luar biasa. Yang selain bila, si Yatim boleh, si Abi boleh. Manawaya sambil nendang bola, dep. Manawaya sambil nendang bola, dep. Nggak apa-apa. Mengingatkan, ya. Bila nanti boleh menghafal sambil nyuci piring, manawaya sambil nyapu, manawaya dihafal sih. Ya, manawaya. Apa manawaya? Itu hukum bacaannya idgham bi guna. Hurufnya ada 4. Manawaya. Nah, di sini idgham bi guna ini bacaannya dengung ketika berjumpa dengan huruf manawaya. Ini kita lihat contohnya di sini. Ini lihat contohnya ya. Ini manawaya. Ya, buat sini contoh. Ya, kita bacakan dulu ya. Suara menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham dengung ya. Hukum idgham ada 2. Idgham bilahuna, idgham bi guna. Ya. Dan idgham bilahuna ya. Idgham bi guna dibaca dengan mendengung nun sukun atau tanwinnya. Ya. Dibaca idgham bi guna jika bertemu dengan 4 huruf tadi. Manawaya. Ya, dengung. Ini kasih kita contoh 1. Ya. Su'uban. Nah, su'uban. Sebenarnya su'uban tulisannya. Ya, ketemu dengan huruf ba, su'ubang. Bang itu ya dengungnya ke waw. Menjadi ke sana hurufnya. Bukan suhuban. Nah, Pak, 1 aja udah lah, itu kan. Ini nanti izhariyah betul, suhuban ya, suhuban. Bannya itu tanwin. Ketika ini kita beralih ke idgham bi guna. Idgham bi guna ketika berjumpa dengan huruf 4 yang tadi itu dengung. Suhubang. Jadi sini dia berdengung. Ya, ini contohnya nih ya. Ini. Ya baik, selanjutnya idgham bilahuna. Ya, idgham bilahuna
Kita lihat sini. Ini sudah biuna. Idgham bilauna. Ini hurufnya 2. Kita tulis ini aja langsung ya. Hurufnya ini ada lam, ro. Lam, ro. Idgham bilauna ini apabila berjumpa dengan huruf la atau ro itu jelas. Ya, jelas. Ini ada contohnya, kita lihat di sini. Sama-sama lihat. Ini contoh ini ya hafurun. Ya, hafurun. Ya, ini hafurur. Ya, hafurur rahim. Bukan hafurun rahim, menjadi hafurur rahim. Ya. Tanwinnya, dua matanya hilang, menjadi dengan jumpa dengan huruf lam ro, mero. Ini buat contohnya satu ro. Hafurur rahim. Bukan hafurun rahim, nggak ada. Hafurur rahim. Dia seakan-akan dia bertasdid. Hafurur rahimnya. Ya, di sini jelas. Ya. Nanti jangan nanti Pak, ini ada tanwinnya itu Pak. Hafurur rahim. Nah, itu salah Pak bacanya. Ketika kita sudah pelajari idgham bilahuna, jumpalah huruf ini dibaca jelas. Bukan hafurun, bukan. Hafurur rahim, seakan-akan dia bertasdid. Nah, ya. Dan selanjutnya ini ifah. Ini huruf ifah, ini ada 15. Selain huruf ini semuanya, itulah huruf ifah semua. Mudah untuk menghafal. Yang sudah ada di sini semua, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Yang ini semuanya huruf ifah semua. Boleh kita apa? Kita perhatikan? Ya, boleh ya. Ini mim sudah, ini nun sudah, ini sudah kan? Nah, apalagi ba iklab sudah. Ra mana? Ini la. Ya, semuanya ini huruf ifah. Mudah kan? Kecuali ini, karena dia bacaannya sama nih. Bukan Bapak Palang ini salah ya, tidak. Ini Bapak asingkan. Ya. Kita terlebih dahulu kita hafal dulu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ada berapa? Ada 20. Kalau kita hitung dulu baru pasti. Ya Bapak hitung sama dulu ya, biar kita sama-sama untuk mengingatkan ini. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122,
Ya, paham kan? Ya, setelah ini kita keluarkan huruf IPA-nya. Mudah kan? Nah, apa huruf IPA-nya? Hah? Dari sini dulu lah, supaya mudah. Hah? Dari sini dulu. Nah, terus apa lagi? Nah, ini apa? Apa lagi? Apa lagi? Ini za, ini za. Terus ini ya ini ya. Ini ya. Terus to. Terus apa? Terus ya ko. Apa lagi? Pa. Ada yang 15, kita hitung dulu. Kalau memang ya, berarti betul.
Bapak semuanya, ini hukum bacaan ya nun mati atau tanwin. Nanti ketika ada mengaji kita sudah tahu dipelajari ini. Hukum bacaan nun sukun ini ada 5 nih. Ini materinya hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Jadi anak-anak Bapak harapkan ini diimplementasikan. Apa diimplementasikan? Diterapkan. Diterapkan itu ketika kita membaca Al-Quran. Ingat, nun mati atau tanwin berjumpa dengan huruf izhar. Bapak balikan lagi, Bapak ulang lagi. Itu bacaannya jelas. Min a, ya, min khairi, ya, min ha, ihdinas siratal mustaqim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. An itu jelas, amta